sahabat Visip, kembali lagi kamu konsenin acara BIUS, Bincang Serius. Dan edisi hari ini sahabat Visip bersama dengan aku, Smita Ganjali, yang akan menghandle acara BIUS sampai dengan selesai. Dan sebelumnya, di situasi seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19, aku, Smita Ganjali, secara pribadi mengucapkan tetaplah sehat, tetaplah bahagia, dan tetaplah disiplin dalam mengedepankan protokol kesehatan guna kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan di BIUS kali ini, sahabat Visip, luar biasa sekali, senang sekali saya, Smita Ganjali, bisa berada di satu frame yang sama dengan salah satu petinggi yang menjadi ikonik dari Kota Denpasar. Kita akan mengulik, kita akan bertanya sejauh apa pemerintah Kota Denpasar telah berjuang, telah mengeluarkan upaya-upaya apa saja untuk bisa menanggulangi dan bisa kembali memulihkan sektor ekonomi. Apalagi saat ini kita sudah bersama-sama ya untuk hadir dan menjalani adaptasi di tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra SAMSI. Om Swastiastu Haji. Om Swastiastu. Iya. Kunapi Gatret Haji. Katanya BIUS kan berarti saya harus diem dong. Oh iya. Biasanya nanti aja tuh Haji ya setelah saya selesai tanya-tanya. Sehat-sehat. Yang penting ya semua sehat. Bisa produktif dan sehat, yang penting itu. Oke, Tengkara selalu sehat dan bahagia tentunya ya, karena bahagia kan kunci meningkatkan imunitas tubuh ya Pak ya. Imun. Tapi semuanya perlu kesadaran ya. Jadi tanda kutipnya itu kayak kesadaran. Oke, jadi kesadaran diri sendiri sahabat Visip harus benar-benar diingat ya dan juga dijalankan. Toji, tadi saya sudah sampaikan kepada sahabat Visip bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak ya Toji ya untuk segala sektor, tidak hanya kesehatan, pendidikan, begitu pula juga ekonomi. Kota Denpasar kan juga wajahnya Bali ya Toji, juga banyak sekali para wisatawan yang hadir, juga pelaku wisata, pelaku ekonomi hadir di Kota Denpasar. Dan datangnya pandemi COVID-19 ini benar-benar meluluh lantakan mereka Toji. Iya, betul. Kalau menurut Toji sendiri bagaimana tanggapan akan hal tersebut? Ya, kalau pandemi COVID ini ya memang kayaknya ini seluruh dunia juga masih kesulitan ya untuk mencari satu format bisa mengatasi, kecuali nanti kalau vaksin itu bisa ya baru. Ya jadi kalau secara umum kalau saya lihat di sini ya terutama di Kota Denpasar ya memang kita berupaya sekali sesuai dengan arahan Pak Presiden. Kesehatan memang kita utamakan, tapi juga ekonomi jangan dilupakan, harus dipertimbangkan juga. Nah makanya ada strategi kita itu kemarin untuk gimana caranya Denpasar Festival ke-13 kita munculkan lagi dengan tema kreativitas meretas batas. Nah judulnya itu kreativitas meretas batas. Artinya gimana caranya kita bisa mendapatkan satu peluang di dalam keterbatasan sekarang ini. Nah kalau kita lihat secara umum ya baik itu fakta-fakta real yang ada di lapangan, baik juga kita lihat juga berita-berita ya atau tulisan-tulisan orang. Jadi dunia itu tidak luput dari situasi pandemi COVID. Dan kalau sekarang dibicarakan masalah dunia usaha, jadi adanya istilahnya problematik atau kebingungan di dalam kewirausahaan internasional. Nah, jadi memang belum ada yang bisa siap karena ini ada suatu hal ketidakpastian ke depannya. Dan kalau kita lihat di Denpasar, jadi Denpasar ini sekarang kebanyakan orang itu di dalam masa keterbatasan sekarang ini adalah bertahan ya. Jadi strateginya bertahan. Jadi kalau strategi bertahan itu kalau menurut kami ya itu tergantung kemampuan atau karakteristik atau perilaku kewirausahaan mereka ya, entrepreneurship jiwa keusahaan mereka. Ya memang sih tidak semua mungkin bisa melakukan hal seperti itu ya, tapi apa boleh buat karena mereka dipaksa oleh satu keadaan yang memang harus ya mampu bertahan dan mampu bertransformasi dulu dan mampu untuk melakukan ya menciptakan ide atau inovasi. Nah itu namanya kreativitas, sehingga mereka ini bisa mendapatkan peluang dalam keterbatasan. Nah itu kreativitas meretas batas seperti itu. Nah artinya ya seperti itu kondisi secara umum, kondisi bertahan sekarang.
Berarti salah satu upaya ataupun strategi yang telah dilakukan Kota Denpasar adalah dengan adanya Denpasar Festival Ya, ini. betul. Oke. Nah, kalau berbicara tentang Denpasar Festival, apakah itu ruang untuk mereka-mereka yang dalam konteks UKM saja, Toji, Ya. atau juga khusus diberikan ruang juga kepada mereka-mereka yang menjadi pelaku ekonomi juga? Karena kalau kita Ya. berbicara tentang pariwisata kan tidak hanya UKM ya, Toji, yang mengangkat Betul. wisata, tapi kan juga ada musisi, ada juga aktris-aktornya. Ya. Kalau itu bagaimana? Apakah Denpasar Festival memberikan ruang? Denpasar Festival yang ke-13 ya. Banyak orang mungkin menganggap angka 13 itu apa ya? Angka yang apa? Mukjizat atau keramat? Kalau menurut kami itu ya angka apa ya istilahnya? Angka keselamatan, keberuntungan dan kesadaran. Jadi Denpasar Festival yang ke-13 ini memiliki satu makna, arti dan juga fungsi yang sangat berbeda. Karena dia hadir di tengah-tengah pandemi secara global sekarang ini. Jadi memaksa kita itu untuk mampu menciptakan suatu ide, energi, intelijensia, dan juga kebijakan yang memang bisa untuk, ya tidak sepenuhnya, tidak bisa untuk mengimbangi atau membuat jalan keluar di dalam situasi seperti apa namanya, seperti sekarang ini. Dan tentunya Denpasar Festival ini ya ini spesial banget sekarang. Jadi bukan hanya untuk masalah UKM saja, sekarang itu luas banget jaringannya. Makanya saya bilang pada waktu pembukaan ini sebetulnya ini kan terbatas, tapi kok meluas ya? Saya juga nggak ngerti ya. Ya mungkin karena teknologi digitalisasi. Jadi banyak juga partisipan dari luar itu memberikan komen yang sangat positif kepada kita, dan banyak sekali mereka menyaksikan gimana istilahnya ada optimistik ya, Pak Menteri Pariwisata juga bilang. Jadi ya mereka memberikan salut ya. Yang pertama itu kan spirit salut adanya optimistik daripada pemerintah dan warga kota itu untuk bisa bertahan di situasi seperti sekarang. Nah, Denpasar Festival ini mereka itu terdiri dari live performance ya. Terus juga di sini ada food and beverage dan juga shop, ya artinya seperti biasa. Nah, terus ada juga sharing dan connectivity. Nah, itu live performance ya mungkin seniman, musisi itu mungkin sudah biasa terlihat. Kalau shop dan food and beverage, nah, itu antara produk makanan, minuman dan juga kriya mungkin itu sudah. Sekarang ada sharing dan connectivity. Sharing di sini banyak melibatkan nanti masalah adanya tabletop dari tourism. Itu yang merancang sudah ada seperti itu. Ada yang merancang tentang masalah inkubasi. Nah, terus ada yang merancang tentang masalah penemuan digitalisasi. Kemarin sudah diperkenalkan kepada saya, diintroduce. Nah, ini ada satu aplikasi yang sangat luar biasa. Jadi ya kita dari hasil-hasil prestasi-prestasi mereka itu dikeluarkan. Sharing ini juga akan melibatkan dari kota-kota sahabat di negara lain. Jadi gimana caranya membentuk satu ekosistem di dalam masalah inkubasi dan juga menciptakan yang entrepreneur. Itu dari Sussex London juga akan memberi. Tapi itu session untuk luar negeri nanti pada waktu bulan November. Jadi itu sudah dipersiapkan. Ada beberapa negara seperti Vietnam kemarin juga. Terus juga ada dari saya dengar ini ya, mudah-mudahan sudah konfirmasi juga dari Darwin, Australia. Dan masih juga kita menghubungi konektivitas kita dengan Perth karena ada kerjasamanya antara Kota Denpasar dengan Perth. Dengan semua negara juga peserta ya. Waktu kemarin waktu pembukaan mereka nonton ya. Sampai ISMA juga ya. Berarti mendekatkan yang jauh juga ya, walaupun secara terbatas ya. Kita kan kemarin kita kan publish dan kita announce pada mereka bahwa kami ada online the biggest in Indonesia. Jadi online festival di sini ya, itu ada 100 yang tercatat 189 acara. Waduh, banyak banget. Karena 3 bulan ini, 3 bulan. Karena ini mengakomodir, artinya begini, kita melihat situasi mana kira-kira yang harus kita angkat supaya bisa juga menolong situasi.
Dan yang paling penting adalah mengobati satu psikis atau mentalitas masyarakat. Jadi mengembalikan mereka itu percaya diri terhadap spirit untuk bisa optimis. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian nih Tuh Haji, ini kan yang berbeda banget ya Tuh Haji ya dari perayaan ataupun penyelenggaraan Denpasar Iya, karena pandemi baru sekarang jelas beda ya. Iya, pandemi hadir, lalu yang ke-13 di mana dikenal angkanya keramat atau sakral gitu ya. Kemudian ini juga diselenggarakannya terlama Tuh Haji ya, saya dengar ya 3 bulan. Dan diselenggarakannya juga berbeda nih sahabat Visip, melalui virtual ya. Jadi dimanapun kamu berada bisa untuk turut serta menyaksikan Denpasar terjangkau. Benar. Nah kemudian nih Tuh Haji, berangkat dari Denpasar Festival, apa dampak yang diharapkan dari pemerintah sendiri dari diadakannya Denpasar Festival ini? Local economic turnover, jadi perputaran ekonomi lokal. Jadi jangan sampai kita terpuruk sekali karena pertumbuhan minus di Bali ini sangat berdampak sekali pada semua sektor. Ya, resesi ekonomi ini harus bisa terjawab dan juga bisa ada hal-hal penanggulangannya, meskipun itu tidak secara masif ya bisa di kota Denpasar, tapi istilahnya kan paling tidak ada solution, ada saluran mereka, ada saluran. Jadi saluran secara fikis dan juga saluran secara produktivitas dan juga tapi aman ya. Jadi ya stay healthy and safe lah, seperti itu. Produktif dalam masa keterbatasan sekarang ini dan juga kita harus sehat, harus selamat. Nah, seperti itu. Jadi kita buka saluran-saluran seperti itu. Selain juga kita mengatasi bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan COVID ini penyebarannya di Kota Denpasar. Jadi ada dua yang menonjol, dua segmen pemikiran dia. Jadi istilahnya yang dominan adalah bagaimana penanganan COVID ya, tapi diimbangi dengan bagaimana istilahnya perputaran ekonomi lokal ini jalan. Nah, jadi kita juga penanganan COVID di Denpasar ini berdasarkan atas penyebarannya, memang OTG-nya banyak ya, makanya harus hati-hati ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang nggak, tapi makanya kita setiap saat harus hati-hati banget. Jadi kita punya pemetaan ya, kita punya pemetaan yang setiap minggu itu ada rapat ya, ada reportnya kepada tim dan juga kepada masyarakat. Jadi untuk kita lebih tahu ya keadaan-keadaan yang sebenarnya di Kota Denpasar. Nah ini contoh seperti ini ya. Bentar ya. Jadi biar biar lengkap tahunya. Oke. Ya kan ya. Apalagi teman-teman adik-adik mahasiswa ini kan jago-jago banget sekarang udah pintar. Nah seperti ini ya. Ini ya seperti ini ya. Oh baik. Nah ini kita ambil ini aja. Per kecamatan juga udah ada. Ini untuk di Kota Denpasar. Jadi kita tahu seperti ini ya, seperti ini. Nah ini yang warna orange ini adalah kasusnya itu lebih daripada 20-an dia. Dia lebih daripada 10 dia, sorry. Ya, yang jadi orange ini akan menjadi suatu perhatian di sana dan hati-hati masyarakat di sana itu, karena ini banyak penyebaran dan juga penderita. Nah kalau yang kuning ini di bawah 10, di bawah 10 dia positif aktifnya. Kalau yang hijau itu 0 sampai 2. Jadi kalau di serangan ini udah bagus banget, dia 0 dia, karena dia kepulauan di sana bisa dikit. Nah jadi ini adalah peta produktif kita. Jadi ya dimana kita harus fokus untuk penanganan ya, dan kita memberi warning kepada masyarakat di sana supaya itu berhati-hati di sana. Ya itu seperti berangkat dari kasus COVID-19 juga nih Tuh Haji. Kemarin kan sempat heboh ya bahwa Bali kembali meningkat. Bahkan Kota Denpasar juga sempat masuk zona merah. Nah kemudian sekarang sudah turun nih Tuh Haji menjadi zona oranye, bahkan ada beberapa tempat juga yang menjadi zona kuning dan juga zona hijau. Apa yang dilakukan oleh pemerintah di balik layar Tuh Haji sehingga akhirnya bisa dengan semangatnya untuk meluluhlantakan COVID sehingga menurunkan lagi kasusnya? Ya jadi ya itu seperti kalau pemerintah kota tuh menangani seperti itu tadi. Jadi kita ada fokus di tingkat sebenarnya PKM yang dulu tuh seperti itu karena orang salah pengertian dan mungkin juga karena ilmu politik kan. Ilmu politik mungkin juga dipolitikin sedikit, itu menjadi satu hal yang orang yang jadi kabur. Jadi gimana penanganannya itu per lingkungan ya. Apa Banjar, apa di gang-gangnya, apa segala macam itu sebenarnya. Jadi sama ini seperti ini sekarang kita menangani seperti itu ya. Tapi apapun perubahan yang ada, peraturan yang ada, kita tetap beradaptasi. Nah,
Artinya begini, bagaimana caranya untuk membuat masyarakat itu juga ada satu keyakinan dan kesadaran yang tinggi. Memang di serba keterbatasan ini bukan hanya kita di Denpasar, tapi di seluruh dunia ya, itu mengalami satu tingkat kecenderungan kebingungan untuk menghadapi COVID seperti ini. Jadi memang mereka secara umum adalah bagaimana untuk bertahan. Seperti itu. Oke, iya. Satu lagi tuh Haji, bisa sampaikan pesan untuk sahabat Visip juga warga Kota Denpasar untuk mereka kembali bertahan, kembali tetap semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 masuk tatanan kehidupan baru. Juga mungkin adakah tuh Haji statement yang akhirnya bisa melegakan mereka bahwa mereka bisa kok bertahan di tengah situasi seperti saat ini. Jadi yang pertama ya, kita harus berangkat dari teman-teman di Visip kan jago biasanya bicara filsafat ya. Harus dari spirit dulu ya. Kita harus berangkat dari spirit dulu. Spirit dalam hal ini yang jelas kita masalah keimanan, masalah ketakwaan ya. Ini harus tetap, ini harus kuat. Yang kedua dicerna secara intelijensia, secara kecerdasan mereka. Yang ketiga masalah emosional harus dikendalikan betul, bahwa realita itu ada, sehingga kesadaran akan timbul, disiplin juga akan timbul. Jadi bukan hanya kita yang mengalami permasalahan seperti ini, tapi seluruh umat manusia yang ada di dunia ya. Jadi pertanyaannya istilahnya mengapa, kenapa, dan juga bagaimana ya kan istilahnya. Nah sekarang bagaimananya adalah kreativitas batas. Jadi kita harus tetap optimistik, kita harus memiliki satu pemikiran yang ya artinya jiwa entrepreneurship yang bagus atau leadership yang bagus di sini ya. Jadi dengan adanya upaya spiritual, intelektual dan juga emosional yang terkontrol, yang seimbang terkendali, mudah-mudahan ini ada satu energi atau ide-ide yang menimbulkan energi, yang menimbulkan tingkat kecerdasan, yang menimbulkan tingkat kebijaksanaan, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang memang di luar kemampuan kita dan juga bisa menembus batas-batas keterbatasan yang ada sekarang, sehingga kita memiliki satu solusi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita sekarang ini. Dan itu harus optimis, nggak boleh kita melemah. Last but not least, Haji, pesan dan kesan untuk sahabat Visip. Sahabat Visip, apalagi anak muda ya. Kalau yang tua-tua sekarang menyadari dan memberikan satu petua-tua. Istilahnya kalau yang muda-muda di sini tingkat kesadaran yang tinggi ya. Jadi istilahnya harus produktif ya, tapi juga harus aman. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Stay healthy and safe. Jadi produktivitas itu artinya kita harus punya tingkat kesadaran yang tinggi di sini. Ya kita ada empati satu sama lain. Ya tapi kalau udah tahu kita sakit ya jangan maksain menularin orang ya, istirahatlah dikit kan seperti itu ya. Dan juga ya jaga keselamatan keluarga juga ya, jaga keselamatan keluarga, orang tua atau apa segala macam. Dan juga berikan kesempatan yang sehat ini untuk tetap produktif. Baiklah, kalau begitu. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Haji sudah berkenan sama-sama. diganggu waktunya. Sama-sama. Tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi kita di episode Bius berikutnya ya Toji. Kalau Bius kan tidur sebenarnya. Baiklah kalau begitu sahabat Visip, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Tuh Haji selaku Wali Kota Denpasar ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Dan ingat, di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa bangkit dengan tidak mengeluh sahabat Visip ya. Ada peluang juga. Kalau misalkan kamu habiskan hari-harimu di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mengeluh, kamu tidak akan menemukan jalan keluar ya Toji ya. Jadi harus diisi dengan produktivitas, kreatif, dan inovatif. Kalau begitu, saya Smita Ganjali pamit dan sampai jumpa lagi di Bius Bincang Serius berikutnya dengan narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih, bye-bye.